Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Saya Asulastri sebagai moderator dan dua teman saya. Yang pertama ada Halimatus Sa'adiyah dan Ahmad Abdullah Gimnastiar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dan ingin mempresentasikan makalah yang berjudul tentang Perang Korea. Nah, nama saya Ahmad Abdullah Gimnastiar dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Korea. Latar belakang terjadinya Perang Korea. Latar belakang terjadi Perang Korea itu didasarkan pada faktor adanya perbedaan ideologi antara komunis bagi Korea Utara dan kapitalis bagi Korea Selatan, sehingga terjadilah pemisahan wilayah yang dibatasi oleh garis paralel ke 380. Meskipun masing-masing memimpin, Korea juga ingin melakukan reunifikasi secara paksa atau secara kekerasan demi memperluas pengaruhnya. Adapun proses jalannya Perang Korea dimulai dari penyerbuan Korea Utara terhadap Korea Selatan, sehingga dapat intervensi dari berbagai negara yang akhirnya terjadi gencatan senjata. Nah, dampak yang ditimbulkan bagi Perang Korea yaitu adalah terbentuknya dua negara Korea, di mana Korea Selatan juga muncul sebagai negara ekonomi industri kapitalis, sedangkan Korea Utara juga muncul sebagai negara militer komunis. Pada tanggal 25 Juni 1920, Korea Utara menginvasi Korea Selatan dan perang sesungguhnya pun dimulai. Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok datang melewati ke 38 tahun paralel dan terlibat pertempuran dengan pasukan Korea Selatan. Sebagai tanggapan, Dewan Keamanan PBB memberikan bantuan kepada Korea Selatan dan segera mulai mengirimkan pasukannya. Secara keseluruhan, 21 negara berkontribusi terhadap pasukan PBB, tetapi dukungan utama datang dari Amerika Serikat yang menyediakan sekitar 90% personel militer. Pada awalnya, perang ini merupakan perang defisit bagi Amerika Serikat dan sekutu untuk mengusir komunis keluar dari Korea Selatan. Namun, tentara Korea Utara disiplinkan dengan baik, terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan baik. Sedangkan kekuatan Korea Selatan sebaliknya ketakutan, bingung, dan cenderung ingin melarikan diri dari medan perang. Terlebih lagi saat itu adalah satu musim panas terparah dan tentara Amerika Serikat terpaksa untuk meminum air dari sawah yang sudah terkontaminasi dengan kotoran manusia, sehingga muncul sebuah penyakit yang menjangkit para tentara. Ini tentunya merupakan kerugian besar bagi Amerika Serikat dan pihak sekutu.
menginvasi leluhur laki-laki yang pernah melawan penduduk asli Amerika di Amerika Barat. Dia bersekolah di West Point dan menjadi komandan divisi termuda di Prancis selama Perang Dunia I. Yang ketiga ada Syngman Rhee. Dr. Syngman Rhee merupakan seorang pengasingan Korea berpendidikan Amerika yang kembali ke negaranya untuk menjadi presiden pertama Korea Selatan tahun 1948. Sebagai seorang anti-komunis, Rhee memimpin negaranya selama Perang Korea. Semasa mudanya, Rhee pernah dipenjara dari tahun 1897 hingga 1904 karena aktivitasnya dalam mendukung reformasi internal di Korea. Yang terakhir ada Harry Truman. Harry S. Truman merupakan presiden ke-33 Amerika Serikat setelah kematian Franklin pada April 1945. Meski hanya mengenyam pendidikan sekolah menengah atas, Truman berhasil menjadi wakil presiden selama 82 hari sebelum kematian mendadak Roosevelt. Truman kemudian mewarisi tugas monumental pemimpin Amerika Serikat melawan akhir Perang Dunia II dan pemulaan dingin perang. Perang dingin dimulai di bawah pengawasan Truman ketika ia percaya harus mengambil sikap keras untuk melawan kecenderungan ekspansi Uni Soviet. Kelima ada Joseph Stalin. Joseph Stalin merupakan seorang diktator komunis sekaligus pemimpin Uni Soviet yang berperan dalam terjadinya Perang Dunia II. Stalin juga termasuk salah satu tokoh Perang Korea yang berpengaruh. Pemimpin Uni Soviet ini dikenal selalu fokus kepada misi utamanya, yaitu kehancuran Amerika Serikat dan berakhirnya keseluruhan sistem kapitalisme. Setelah menjadi penyokong utama persenjataan dan uang yang dibutuhkan oleh Korea Utara baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya Perang Korea. Yang poin D ada terbentuknya dua Korea. Dari tahun 1910 hingga 1945, Korea berada di bawah kendali Kekaisaran Jepang setelah proses integrasi panjang yang dimulai dengan Perjanjian Jepang-Korea tahun 1876 dan setelah Perang Dunia Kedua. Korea jatuh di bawah kendali Amerika Serikat dan UNICEF pada tahun 1945. Mereka akhirnya memutuskan untuk membagi semenanjung Korea di sepanjang 38 paralel. Uni Soviet menduduki daerah di garis utara dan Amerika Serikat menduduki daerah di selatannya. Pada tahun 1948, pemerintahan selatan anti-komunis yang didukung Amerika Serikat yang berbasis di Seoul mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Korea dan pemimpin oleh Syngman Rhee yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan ditetapkan sebagai pemimpin Korea Selatan oleh The Office of Strategic Service, pendahulu dari Central Intelligence Agency. Perkenalkan, nama saya Ruslastri, NIM 1808104084. Di sini saya akan membaca poin E tentang Perang Korea Utara dan Perang Korea Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea atau yang dinamakan dengan Korean War adalah perang yang melibatkan dua negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Di sini Korea Selatan melawan Korea Utara. Sejarah Perang Korea
itu dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 hingga 25 Juli 1953. Nah, perang ini merupakan dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya seperti Australia, Uni Soviet, dan Kanada. Di sini yang kapitalis melawan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina yang menganut komunis. Dua Korea ini tumbuh secara berbeda. Korea Selatan menjadi Korea yang berkembang karena hasil industrinya yang hampir menyamai negara Jepang. Mereka tidak mengutamakan militer karena sudah melakukan perjanjian dengan militer Amerika Serikat untuk membendung ideologi komunis. Nah, di sini Korea Utara itu mengutamakan militernya sehingga anggaran biaya yang dilakukan untuk pembuatan senjata nuklir tanpa mereka memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.